Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس للمؤمنين وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق وعبد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وهو أفضل الإنسان في العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat Islam dan iman, sehingga kita mampu hadir di sini bukan karena kekuatan kita, tapi karena karena iman dan amunah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus marilah kita meningkatkan kualitas dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, dengan harapan mudah-mudahan manakala kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berbicara masalah puasa yang saat ini kita lakukan, yang kebetulan hari ini sudah memasuki hari yang ke-9, sudah tidak terasa 9 hari sudah kita lewati. Tapi sudahkah kita merenung perbuatan apa yang sudah bisa kita lakukan dan kira-kira mampu menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan tujuan daripada puasa Ramadan ini, yang digambarkan atau dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Tidaknya di sini ada 2, yaitu untuk membentuk peningkatan kualitas ketakwaan kita secara personal atau secara individu. Kemudian yang kedua adalah untuk membentuk ketakwaan kita secara sosial atau kesolehan kita secara sosial. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Imam Busairi menjelaskan terkait dengan ketakwaan di dalam bulan puasa itu sesuai dengan hurufnya. Takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, waw, dan ya. Dan itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang solid secara pribadi atau personal. Imam Busairi menjelaskan kata takwa atau lafaz takwa yang pertama itu adalah hurufnya ta. Bagaimana tak itu dimaknai menjadi pribadi yang tawadhu atau rendah hati. Sudahkah puasa yang kita lakukan menjadikan diri kita menjadi rendah hati? Rendah hati kepada Allah, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu apa-apa. Apa yang kita sombongkan ketika kita sudah puasa? Di siang hari kita sudah mulai kelihatan lemah, menunjukkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah. Tidak pantas dan tidak sepatutnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sombong kepada sesama manusia. Untuk itulah Imam Busairi menjelaskan tersebut bahwasanya fungsi tujuan daripada puasa Ramadan dari kata takwa yang pertama adalah kerendahan hati kita, bukan kerendahan orang lain, tapi diri kita sendiri.
Sudahkah kita merasa rendah hati terhadap siapapun? Lebih-lebih kepada Allah, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kata takwa itu adalah menjadi pribadi yang qanaah. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang qanaah. Kita tahu sendiri bahwasanya di rumah banyak makanan, tapi semuanya tidak kita makan. Karena kita diajari bahwasanya puasa ini adalah mengajarkan diri kita menjadi pribadi yang qanaah, yang menerima. Kalau belum waktunya, maka dia akan diambil. Untuk itulah puasa Ramadan tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, bagaimana melatih diri kita menjadi pribadi yang qanaah. Dan ini harus kita cerminkan dalam di bulan suci Ramadan ini. Lebih-lebih nanti setelahnya, untuk melatih dan kesuksesan puasa kita itu lebih sukses atau tidak, lihat setelahnya. Kita makan masih semaunya atau sudah mampu menahan diri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian dari kata takwa yang ketiga adalah yang bermakna warok, wirai. Membentuk pribadi menjadi orang yang wirai, senantiasa berhati-hati dalam segala sesuatu yang kita makan. Di bulan puasa ini memang semuanya banyak yang bisa kita makan, tapi kita akan memilih-milih makanan yang halal. Yang subhat saja kita jauhi, apalagi yang haram. Itu tandanya kita wirai. Warok, hati-hati terhadap makanan yang akan kita konsumsi, karena itu akan berindikasi dan berakibat terhadap puasa kita. Apalah artinya puasa kita tahan seharian, tapi yang kita makan dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang haram, yang subhat, sehingga puasa tidak menjadikan diri kita menjadi rendah hati, tidak menjadikan hati kita menjadi qanaah, tapi justru malah mengumbar hawa nafsu kita, memakan segala sesuatu yang ada tanpa memandang ini halal atau haram. Padahal tujuan dari puasa Ramadan itu adalah bagaimana diri kita khususnya dan hati kita agar menjadi orang-orang yang wirai, warok terhadap segala sesuatu yang dimubahkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak benar, maka harus kita tinggalkan, karena itu akan berakibat terhadap puasa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah dari kata takwa itu adalah yaitu menjadi pribadi kita menjadi yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan puasa tujuannya agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diartikan bahwasanya manakala kita puasa dengan benar, maka kemudian hati kita akan terbimbing. Kemudian langkah kita, gerak kita, lisan kita tidak akan ngomong sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Tidak lalu kita kemudian kita jaga, karena kita yakin bahwasanya nanti setelah bulan Ramadan kita akan mendapat Idul Fitri, orang yang fitrah seperti orang yang bersuci. Dan harapan kita adalah puasa yang diterima, dan manakala kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan orang yang muttaqin, yang dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan takwa ini, Imam Ghazali tadi menjelaskan yang pertama itu adalah tawadhu, rendah hati. Memang rendah hati ini sifatnya hal-hal seakan sepele, tapi sangat sulit untuk diterapkan. Kenapa? Karena kerendahan hati kita itu akan diuji oleh beberapa hal. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang menyebabkan hati kita itu tidak mampu untuk tawadhu, rendah hati atau sombong, yaitu
yang pertama adalah ibadah. Di bulan Ramadan ini kita banyak dijanjikan ibadah-ibadah yang kemudian dilipat gandakan pahalanya. Tapi manakala kita tidak mampu menjaga hati kita, keikhlasan niat kita, maka kemudian kesombongan itu akan muncul dalam diri kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Termasuk yang kedua yang menyebabkan sombong adalah ilmu. Manakala kita rajin di majelis ilmu, tapi di situ tidak membuat diri kita menjadi rendah hati, tapi merasa bahwa kita bangga orang yang selamat dari tipu daya setan, maka sebenarnya kita sudah tertipu. Karena iblis saja orang yang berilmu masih karena sifat sombongnya dikeluarkan dari surga. Kita masih kadang-kadang belajar ilmu sudah menganggap diri kita yang paling selamat di dunia ini, bahkan yang akan menduduki surga ya Allah SWT. Maka dari itulah, marilah puasa ini sifat tawadhu yang ada pada diri kita mari kita terapkan agar nilai ketakwaan yang dari tujuan daripada puasa itu benar-benar tertanam dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, selain ilmu, ada juga pengaruh. Kalau sudah punya sifat pengaruh di masyarakat, maka hati-hatilah. Manakala di situ kita tidak hati-hati, kita manakala tidak dihormati orang lain, kita akan merasa terkucilkan. Padahal manusia ini sebenarnya adalah karena Allah masih menutupi semua kejelekannya, sehingga orang lain masih menghargainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian masuk kepada tujuan dari puasa yang kedua adalah untuk membentuk ketakwaan secara sosial. Artinya kita tidak hanya hablum minallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hablum minannas, ibadah secara sosial. Yang dalam hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wahilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwasanya Allah memerintahkan puasa tidak hanya sekedar untuk Allah, tapi kita juga diperhatikan bahwasanya kita juga harus memperhatikan orang lain. Kalau di ayat ini kita punya istri harus kita gauli dengan baik. Kalau kaitannya dengan sosial, kita puasa itu akan merasakan bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Kemudian kita merasakan bagaimana perasaan orang-orang fakir miskin yang setiap hari dia kekurangan, sehingga kita akan terbesit di dalam hati kita untuk senantiasa mensedekahkan sebagian harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia. Sehingga apa yang kita lakukan selama puasa Ramadan itu tidak hanya membentuk diri kita solih secara pribadi, tapi solih secara sosial. Artinya hablum minallah kita dapat dan hablum minannas kita juga peroleh. Dan harapan kita mudah-mudahan puasa Ramadan ini tidak hanya kita solih terhadap diri kita sendiri saja atau solih untuk ketika perintah-perintah Allah saja, tapi bagaimana kepada tetangga, bagaimana kepada teman, bagaimana kepada orang-orang yang lemah di bawah kita. Dan ini akan tercermin manakala ibadah puasa ini sudah selesai. Kita akan besok akan memasuki pada tempat yang kedua, yaitu maghfirah. Maka dari itu marilah kita manfaatkan sebaik-baik mungkin pada 10 hari yang rahmat ini. Mari kita gunakan, mudah-mudahan 10 hari atau 9 hari yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
إلا التواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.